Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, bertemu dengan saya Bu Cici di channel Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini pada perjumpaan pertama kita akan membahas tentang apa itu keputusan. Saya yakin pemirsa sudah sangat familiar dengan sistem pendukung keputusan ya. Tapi untuk kali ini kita tidak langsung nanti membahas terkait tentang sistem pendukung keputusan, namun kita masih akan membahas terlebih dahulu berkaitan dengan keputusan. Nah, apa itu keputusan? Nah, saya sangat yakin bahwa para pemirsa itu setiap kali, bahkan hampir pada setiap momen selalu melakukan pengambilan keputusan, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan ketika kita memutuskan, ini misalkan untuk mas-mas, mbak-mbak yang sekarang sedang studi S2 misalkan. Nah, mengapa kok harus kuliah S2? Itu tentunya diperoleh dengan mempertimbangkan banyak hal. Apakah saya harus kuliah S2 atau tidak? Nah, tentunya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu memiliki faktor yang dipertimbangkan itu tidak sama ya, antara satu dengan yang lain, walau nanti pada akhirnya keputusannya itu tetap sama. Nah, saya ngambil kuliah S2. Nah, itu satu keputusan. Setiap apa yang kita lakukan hari ini ya, setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini itu adalah sebagai efek dari keputusan yang telah kita ambil sebelumnya. Nah, tadi seperti saya sampaikan, lalu apa itu keputusan? Begitu. Nah, keputusan kalau secara definitif itu bisa diartikan sebagai suatu reaksi atau alternatif solusi yang diperoleh dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, faktornya itu nggak cuma satu ya, bisa 1, 2, 3, 4 ya, bisa banyak. Sangat tergantung kepada pengambil keputusan masing-masing, itu sangat bervariasi. Ya, suatu reaksi atau alternatif solusi yang diperoleh dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan melakukan analisis terhadap konsekuensi dari solusi yang kita peroleh tersebut. Jadi tidak cuma sekedar mempertimbangkan faktor, melainkan nanti solusi yang sudah kita ambil itu kita melakukan analisis konsekuensinya. Nah, itu sesuatu yang menjadi keharusan dalam setiap keputusan. Jadi nggak semata-mata kita ngambil keputusan udah selesai, tetapi kita juga harus ada embel-embel di belakangnya. Kita harus melakukan analisis konsekuensi terhadap solusi yang kita pilih tersebut. Sebagai contoh tadi misalkan kalau saya contohkan itu kuliah S2, tadi ya contoh di awal. Misalkan nih ada dua orang, misalkan si A dan si B. Dua-duanya ini pengen kuliah S2, baik itu secara kebutuhan atau secara kewajiban, tetapi keduanya ini pengen kuliah S2. Maka ada permasalahan yang harus diambil keputusannya nih. Saya mau kuliah S2 di Jogja atau tidak ya? Gitu. Nah, misalkan nih si A tadi ini fresh graduate. Dia baru saja lulus S1, kemudian alhamdulillah secara finansial itu tidak masalah, belum berkeluarga, jadi baru saja lulus begitu. Sehingga ketika dia memutuskan untuk mau ngambil kuliah S2, maka faktor yang dipertimbangkan tuh nggak banyak gitu ya, paling saya nanti harus meluangkan waktu untuk kuliah dan sebagainya, hanya seperti itu selesai. Nah, sementara si B ini dia misalkan sudah bekerja secara usia, misalkan sudah lebih dari 30 tahun, sudah berkeluarga juga, misalkan dengan anak yang masih kecil, misalkan masih keluarga baru ya, karena anaknya masih kecil. Nah, dia ketika kemudian memutuskan untuk mau ambil kuliah S2 di Jogja apa tidak, ya barangkali rumahnya nggak di Jogja, nih rumahnya misal di Semarang misalkan gitu ya. Maka dia faktor yang dipertimbangkan itu tidak sesimpel si A tadi. Misalkan, dia harus mempertimbangkan, kalau saya kuliah lagi, maka nanti bagaimana dengan pekerjaan saya. Kalau toh misalkan bisa cuti, misal ya, bisa cuti. Tetapi kan secara finansial itu tidak sebanyak ketika dia harus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipertimbangkan juga sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga dan dia tidak menetap di Jogja. Maka mau tidak mau harus memboyong keluarganya untuk ke Jogja.
maka di Jogja harus cari kontrakan atau tempat kos. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan lagi. Nah, bisa jadi yang ketiga, secara finansial lagi nih, anaknya masih kecil nih, masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan atau yang dibutuhkan. Nah, banyak. Si A dan si B, walau toh sama-sama dia memutuskan untuk oke, saya ngambil kuliah S2, tetapi faktor yang dipertimbangkan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kemudian berdua ini memutuskan untuk ngambil kuliah S2, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terkait dengan konsekuensi dari dia mengambil keputusan, oke, saya kuliah S2. Konsekuensinya apa? Misal, yang pertama, jelas pasti harus bisa menyisihkan uang ya untuk membayar biaya pendidikan atau SPP. Ini kalau si A no problem, ini orang tua masih support 100% secara finansial, nggak masalah. Nah, sementara si B ini sudah nggak ada support dari mana-mana, misalkan ya bekerja hanya si B ini yang bekerja. Misal tadi sudah punya keluarga, istrinya ini misalkan belum ada pekerjaan yang menghasilkan finansial begitu. Nah, maka harus bisa berbagi finansial, tidak sekedar untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan SPP. Nah, konsekuensi semacam ini harus difikirkan di awal. Nah, oleh karena itu, mengingat di sini ya faktor untuk mengambil keputusan itu sesuatu yang ribet dalam tanda kutip, maka nanti akan muncul apa itu namanya sistem pendukung keputusan. Nah, itu nanti ya sebagai latar belakang mengapa sih perlu adanya sistem pendukung keputusan. Nah. Di dalam proses untuk mendapatkan satu keputusan itu kita mengenal istilah namanya decision making. Ya, decision making itu adalah proses untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, secara definitif, decision making atau pengambilan keputusan ini adalah suatu studi untuk mendapatkan solusi terbaik dengan mempertimbangkan nilai serta preferensi dari pengambil keputusan. Pengambil keputusan itu nggak cuma satu, tapi bisa juga banyak. Ya, kadang satu juga bisa, tetapi tidak semata-mata harus satu, tetapi dimungkinkan itu ada beberapa pengambil keputusan. Nah, oleh karena itu ketika pengambil keputusannya itu kemudian banyak, nah maka kita perlu ada mekanisme tertentu untuk kemudian menyatukan atau mendapatkan kesimpulan akhir dari keputusan yang diambil bersama-sama tadi. Nah, itu proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam prakteknya kita itu mengenal ada beberapa bentuk keputusan ya, di dalam prakteknya. Ada 3, ya pada prinsipnya ada 3. Yang pertama itu kita kenal istilah namanya decision whether. Kemudian yang kedua kita kenal istilah namanya decision which. Yang ketiga itu kita kenal contingent decision. Nah, nanti contingent decision itu sebenarnya ada 2 bagian ya, contingent decision itu sendiri, dan kemudian nanti yang kedua ini perluasannya itu sering kita mengenal istilah namanya contingent alternatif. Baik, nah decision which itu apa? Decision which ini adalah keputusan di mana nanti solusinya, hasil akhirnya itu adalah keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Jadi jawabnya, ya saya memilih itu atau tidak. Ya saya akan melakukan itu atau tidak. Jadi jawabnya itu ya atau enggak, begitu. Nah, biasanya decision whether ini nanti menjadi awal untuk pengambilan keputusan berikutnya. Sebagai contoh tadi misalkan saya mau mengambil kuliah S2. Nah, maka jawabannya kan, oh iya, saya mau ngambil kuliah S2. Atau enggak, saya enggak ngambil kuliah S2. Jadi hanya ada 2 kemungkinan solusinya. Ya apa enggak? Nah, ada satu pendekatan proses pengambilan keputusan pada decision which, itu yang paling populer, itu namanya adalah plus minus interesting. Kita kenal istilah namanya PMI, ya, plus minus interesting. Nah, apa itu PMI? PMI itu adalah proses pengambilan keputusan di mana sebelum kita mendapatkan solusi akhir, kita itu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah
hal-hal yang sifatnya itu positif. Nah, nanti kita beri angka plus. Yang kedua adalah hal-hal yang sifatnya itu negatif. Kita bisa beri nanti minus, angka minus. Dan yang ketiga itu adalah interesting point. Nah, interesting point ini sifatnya masih mungkin ya, mungkin. Kalau plus dan minus tadi itu fakta ya, fakta. Jadi kita sudah tahu, kemudian dari hal yang sudah kita tahu itu bisa kita pakai sebagai bahan untuk melakukan pertimbangan. Tetapi kalau interesting point ini kita belum tahu, masih mungkin iya mungkin tidak. Nah, masih seperti itu. Sebagai contoh nih, misalkan tadi saya mau kuliah S2 di Jogja. Nah, kita ambil contohnya si B ya, si B tadi yang faktornya relatif lebih banyak. Bisa menggunakan teknik plus minus interesting ini. Si B bisa mengumpulkan hal-hal apa saja yang menjadi nilai positif ketika dia mengambil kuliah S2 di Jogja ya. Misalkan hal positif yang pertama, oh biaya hidup di Jogja itu lebih murah dibanding dengan di tempat yang lain. Misalkan, ya, Jogja itu lebih murah misalkan dibanding di tempat yang lain. Nah, itu nilai positif. Nah, si B bisa memberikan angka plus. Misalkan ya, ini secara eksak, ini misal kita kasih, oh biaya hidup di Jogja murah. Kita beri angka misalkan plus 5. Misalkan. Lagi misalkan, oh di Jogja itu terkenal sebagai kota pelajar, sehingga teman-teman pelajar di sana akan jauh lebih banyak. Sehingga nanti lingkungan untuk belajarnya itu menjadi lebih nyaman. Itu nilai positif. Kasih nilai plus lagi, oh ini misalkan plus 3. Kemudian plus lagi, oh di Jogja itu di sana saya punya saudara, misalkan si B itu punya kakak yang tinggal di Jogja, sehingga nanti misalkan sewaktu-waktu kalau misalkan perlu bantuan yang mendadak, kita bisa menghubungi kakak misalkan. Nah, ada kakak di Jogja, ada nilai plus, misalkan plusnya adalah plus 2 semisal. Sehingga nilai positifnya tadi ada 5 tambah 3 tambah 2, ada 10. Nah, itu nilai plus. Nilai minusnya misalkan, kalau saya mengambil kuliah di Jogja, nilai minusnya adalah saya harus memboyong keluarga ke Jogja karena tadi rumahnya di Semarang. Nah, maka memboyong keluarga di Jogja ini punya konsekuensi finansial gitu. Saya harus menyediakan uang untuk kontrak misalkan atau kos dalam dalam rumah gitu yang lebih kondusif karena ngajak keluarga, tentunya biayanya relatif lebih mahal. Nah, sehingga Jogja mengajak keluarga dan harus mengeluarkan finansial untuk kontrak rumah itu nilai minus, misalkan kita tulis itu min 5, misalkan gitu. Satu misalkan. Kemudian interesting point-nya ini yang kita tidak tahu ya atau tidak. Misalkan nih, Jogja itu merupakan kota yang aman. Nah, karena dia ini belum pernah tinggal di Jogja, itu masih tanda tanya dulu. Jogja itu aman nggak ya? Kalau kata kakak saya sih aman, tapi kemarin saya tuh kok dengar berita itu di Jogja kok ada kelitih misalkan ya. Itu menakutkan aja, tapi dia sendiri nggak tahu sebenarnya masih ya apa enggak. Nah, maka itu nilainya adalah bisa plus bisa minus tergantung pada konteksnya. Misalkan Jogja sebagai kota yang aman itu merupakan sesuatu nilai tambah bagi nilai positif bagi si B, maka ditulis plus. Anggaplah itu plus 3. Nah, kemudian kita jumlah nih. Tadi nilai plusnya 10 ditambah dengan minusnya tadi 5, berarti 10 dikurangi 5 ditambah dengan plus untuk keamanan tadi 3. Totalnya 8 ya. Nah, karena nilainya positif, maka oke, saya memutuskan untuk kuliah di Jogja. Ini decision whether yang mudah. Kemudian yang kedua, tadi adalah decision which. Decision which ini adalah keputusan di mana dia akan melakukan seleksi atau mengambil nilai terbaik dari sekian alternatif didasarkan pada kriteria tertentu. Contoh, saya pengen beli rumah. Gitu. Ada beberapa rumah di berbagai perumahan A, perumahan B, perumahan C. Nah, ketika saya pengen milih rumah ini, saya beli rumahnya kan satu ya. Saya harus pilih satu dari sekian perumahan. Ketika saya mau milih, saya kan punya kriteria nih. Kriteria rumah yang baik itu menurut saya, ya pertama adalah ya karena misalkan finansial terbatas, yang harganya murah. Nah, harga itu kriteria pertama.
Yang kedua misalkan dekat dengan kampus, kriteria kedua. Kriteria yang ketiga itu semisal apa, aman, misalkan ya lingkungannya aman. Yang keempat itu misalkan sumber airnya itu mudah diperoleh, apalagi sekarang musim kemarau misalkan. Kemudian apalagi, dekat dengan pasar misal ya, itu kriteria. Nah, berdasarkan sekian kriteria itu, maka nanti kita pilih perumahan dari perumahan sekian itu yang punya kriteria yang paling mendekati dengan apa yang kita inginkan itu yang mana. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu adalah contingent decision. Di contingent decision ini adalah suatu keputusan di mana keputusannya itu sudah ada. Tetapi keputusan ini baru akan kita eksekusi ketika syaratnya itu sudah memenuhi. Contoh nih, saya akan menerima tawaran pekerjaan darimu, tetapi nggak sekarang loh. Kapan? Ketika saya nanti sudah lulus kuliah S2 misalkan. Tapi keputusannya udah ada, saya akan terima, tapi nggak sekarang. Kapan itu? Ketika nanti saya lulus kuliah S2. Atau lagi nih, saya akan menerima pekerjaan darimu, asalkan gajinya per bulan minimal 10 juta loh, kalau kurang dari itu aku nggak mau gitu. Jadi keputusannya itu ada dengan syarat. Nah, biasanya nih kalau contingent decision itu alternatifnya cuman tadi ya, jika ini dipenuhi maka saya oke menerima, kalau enggak ya enggak. Nah, perluasannya tadi itu namanya adalah contingent alternatif. Kalau contingent alternatif itu pilihannya enggak cuma satu tapi ada beberapa. Jadi semisal gini, saya akan menerima pekerjaan darimu asal saya sudah lulus S2 ya. Tetapi kalau saya belum lulus S2 misalkan, saya bisa juga menerima tawaran pekerjaan darimu asalkan saya tesisnya sudah tinggal menunggu ujian saja. Nah, misalkan begitu. Atau lagi nih, saya akan singgah di kotamu, misalkan ada temennya ngajak, yuk jalan-jalan ke rumahku yuk, rumahku di Bali misalkan, sekalian jalan-jalan ke Bali. Oke, saya akan menerima tawaran darimu untuk jalan-jalan ke Bali gitu. Tapi nggak sekarang, besok kalau saya sudah dapat cuti di akhir tahun ya. Atau bisa juga nih, nggak pas cuti juga boleh, asalkan saya pas ada juga nanti besok kalau perusahaan saya itu ada penugasan ke Bali, sekalian nanti saya bisa mampir. Nah, itu namanya adalah contingent alternatif. Oke, gitu ya. Jadi untuk kali ini yang kita bahas tadi adalah keputusan dan beberapa bentuk dari keputusan. Nah, coba ya nanti kita bisa lihat terlebih dahulu, nanti mohon pemirsa bisa mempelajari ini dan barangkali nanti ada beberapa yang perlu ditanyakan. Saya tunggu pertanyaannya. Gitu nggih, matur nuwun. Ya, selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.